webcam dulu ya? Nggak bisa kayaknya Ustadz. Oh. Ngomal. Kalau ngomal bisa. Gimana kita ngomal aja di Komal Ustadz Alif? Ini nih Gabriel Channel ini. Saya coba undang ya. Noel ya? Dia betul kan Noel? Ustadz Alif? Nggak tahu aku. Katanya lawan Kang Dito ini dialog. Dulu dialog sama Kang Dito. Gimana diundang gak ini, Ustaz? Ya terserah, undang-undang aja lah. Aku sudah kirim fotonya tadi tuh sama Ustaz Alif. Pernah nggak dialog sama dia itu yang di foto di WhatsApp itu? Gabriel Channel. Kalau ada Mr. Paul juga. Tapi dia nggak pernah open cam. Cuma open cam tapi nggak kelihatan wajah dia. Tasya. Tasya kan oneness, Gabriel Tritunggal. Wah, bentrok nanti nih kalau kita satukan mereka ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau open cam aja. Bukan di Makassar, di Buton. Waalaikumsalam, yang lama tak jumpa awak nih, alamak jang. Awak masuk dah level 19. Diundang aja kalau emang ini. Oke. Kita coba undang ya. Emang dia mau open cam? Nggak tahu, nanti kita lihat. Lagi mau PK ini. Halo. Hoi. Ah, ginilah baru mantap. Oh aduh. Udah lama aku tunggu-tunggu kehadiran jagoan Islam. Sudah lama saya menunggu-nunggu saudara. Gimana Bang Pandi? Kenapa kemarin aku masuk di mute kan terus di ruanganmu? Iya, halo Bang Alif, Bang Kenapa Pandi. Kok Kristen kayak pelawak semua ya? Kau rasa-rasa. Santai lah. Iya, kita happy aja Bang. Kayak rata-rata pelawak Bang, gini, semua. Bang. Ini agama, ini bukan lawakan. Nah, walaupun kita beda keyakinan, beda akidah, tapi otak harus tetap fresh, happy. Jangan tegang, ya kan Bang Alif? Bang Alif tuh ketawa tuh lihat. Iya, ya kan? Gabriel, Bang Gabriel. Gimana Bang Fandi, Bang Alif? Tumben datang kemari. Iya, kalau dialog itu Bang, wajahnya kelihatan Bang, tidak bersembunyi di belakang. Gimana Bang? Iblis. Sudah kuduga saudara. Pasti itu alasannya, saya udah tahu itu. Alasannya nanti Wah, gini. ini lawan, Oh ini Bang Noel lawan nggak ini. nampak wajah, Ini lawannya. nggak mau kami. Aduh, datang lagi Bang Adiansa. Gimana kabar Bang? Hah? Itulah baru mantap. Oh, gitu kan enak. Yang kemarin itu ya Ustadz ya, yang katanya kaligrafinya berubah itu ya. Iyalah. Enggak. Kalian nanya. gini. Aku nanya dulu. Itu panahnya udah gede apa masih kecil? Iya. Silakan. Enggak, aku nanya panahnya udah gimana? gede apa masih kecil? Bang Gabriel pakai Apa? masker Bang, baru open Oi. cam pakai masker baru kelihatan wajahnya Bang, supaya keren. Gitu loh. Saya tanya dulu ya teman-teman saya di bawah, gimana teman-teman? Kita pakai open cam pakai masker? Kalau orang ini Biar bilang tutup oke, biar wajah saya gitu. buat. Pakai topi tutup wajah nggak apa-apa Bang, supaya aman. Gimana kawan-kawan? Saya tanya dulu lah kawan-kawan yang di bawah.
Jadi gimana Bang Ardian, Bang Pandi? Dia anti sekali sama Bang Ardi ya, kayak Bang Ardi masuk itu kayak malaikat maut untuk dia. Sebenarnya saya udah ada kacamata ini. Ini. Udah ada kacamata, udah ada topi, udah ada. Ayo Bang, bisa udah ada. yuk, bisa Bang, ayo bisa yuk. Cuman gini, kemarin kan gini, saya kan kemarin jajak pendapat sama kawan-kawan Kristen. Katanya nggak usah, banyakan saya survei dari berapa orang itu, kebanyakan bilang nggak usah Bang, nggak usah. Makanya saya mikir-mikir masih. Kacamatanya udah saya beli nih Bang nih. Nih kacamatanya udah, topinya udah, masker, kalau masker kan gampang lah ya kan? Gampang lah. Kacamata itu nggak seberapa. Yang penting itu kaca diri lah. Itu yang paling penting dalam hidup. Bang Ustadz Alif, Bang Ardi, izin saya turun dulu bentar ya, layanin aja. Telepon masuk. Nyinde, Bang Ardi, Bang Ardian ini, alah. Iya. Nggak buka komal Bang Alif, Bang Pandi. Biasanya kalian buka komal Bang Alif. Iya ini. Oh. Iya. Kapan dulu kita ke PK-PKan lagi lah ini diskusi. Itulah mulai itu. Sama gurumu tuh, sama dosenmu tuh. Waduh, dosen pula. Saya udah mau jadi dosen sendiri nih. Wah, cakep. Ada yang udah mau jadi dosen. Keren. Iya, udah bisa lah sikit-sikit. Udah sejauh mana bisa ngibulinnya teman-teman Oten? Waduh. Itu dikit-dikit. Janganlah ngibulin kita, Bang. Kita ada data loh, Bang. Kita nggak pernah ngibulin orang di sini, Bang. Kalau Anda jadi dosen, saya siap jadi mahasiswa tuh. Nggak usah lah jadi mahasiswa. Nggak berani. Kalau mahasiswa saya itu khusus yang orang Kristen aja. Kalau yang Islam nggak usah lah. Namanya kita jurusannya aja udah beda. Namanya belajar ya kan, ya kan nggak ada masalah. Iya. Kok baru jam segini makan Bang Ardi? Makan apa ini? Iya. Siang, makan sore. Oh, Makan siang. Lanjut. Aku makan dulu ya. Iya, nggak apa-apa. Ustadz Alif lanjut, Tat. Aku tetap di sini nyambi makan dulu. Silakan, Tat. Iya. Siap. Aman. Pandi Oke. kemana Pandi? Pandi udah keluar dia, nggak tahu. Mungkin ada juga gitu Bang. Kemarin kalau saya pernah diskusi sama Bang Dito. Kalau sama Bang Dito dia mau open cam kamera belakang, dia mau. Walaupun dia memang saat itu nggak open cam depan kita. Ini dia Bang Kang Dito nih. Jadi kau mau diskusi apa? Brel. Waalaikumsalam. Aku. Assalamualaikum. Ini Bang, tadi kan gini. Bang Kang Dito, gimana kabar Bang? Baik. Iya, jadi gini Bang ya, kita diskusi ya, jangan marah ya. Ini kan kita mumpung Abang nanya. Jadi gini Bang, di dalam Al-Quran setelah saya pelajarin, saya teliti selama beberapa bulan ini, ternyata di sana saya temukan sepertinya ada yang namanya sosok Allah Subhanahu Wa Taala yang orang Abang jadikan sebagai Tuhan. Itu saya teliti ada dua versi Bang. Yang pertama Allah yang disembah atau yang dikultuskan oleh teman-teman Islam itu dari berkaitan dengan Isa putra Maryam. Jadi saya temukan di dalam di dalam Al-Quran beberapa surah yang mengatakan bahwa Isa putra Maryam itu adalah sosok yang diciptakan dengan kalimatnya Allah dan yang namanya ruhnya Allah di Maryam ayat 17. Nah, saya sambungkan ke dalam di dalam Al-Hadid ayat 3 ternyata nyambung juga. Jadi Allah itu zohir. Saya teliti siapakah sosok zohirnya Allahnya teman-teman Islam ini kan gitu kan. Nah, setelah saya teliti mendalam, saya temukan di Maryam 17 ternyata zohirnya itu berkaitan dengan
Tapi ini saya ya, penelitian saya belum tentu saya katakan secara 100% benar ya, karena teman-teman Islam kan imannya kan kita nggak bisa Siap Pak bicara dosen. soal iman, ya. Siap Pak dosen. Siap. Kalau kita Jadi bicara di Maryam iman ya 17 jadi manusia yang sempurna gitu kan ya. dengar dulu di Maryam 17 itu ada di surat An-Nisa 171. Nah seperti itu. Dan satu lagi saya temukan Bang, bahwa Allahnya yang di teman-teman jadikan sebagai Tuhan di dalam Al-Quran ini ternyata ada kesannya ini buatan Utsman bin Affan yang ditulis ulang oleh Utsman bin Affan. Al-Quran yang dikumpulkan oleh Utsman bin Affan ini berkaitan dengan Allahnya pagan Quraisy Bang. Mohon maaf ya, jangan marah ya. Jadi saya bisa Saya malah menghadirkan ketawa nggak beberapa malah bukti. marah. Iya nggak apa-apa Bang. Udah. Jadi saya bisa menghadirkan beberapa alat bukti nanti untuk argumen saya ini ya, bahwa memang itu kenyataan ya, bahwa Allah yang dituliskan oleh Utsman bin Affan ini adalah Allah yang berkaitan dengan pagan Quraisy. Nah itu yang perlu kita teliti Bang. Kalau orang abang berkenan, kapan bisa kita atur waktu supaya orang abang pun bawa data juga gitu loh. Jadi biar Sekarang saya aja. Kelamaan. Sekarang Saya aja tanya sekarang. Data Aku nggak orang abang ikut. udah ada, data udah ada. Bang Gabriel Data udah ada. sama Ustadz Alif, aku nggak ikut. Dah. Data udah lengkap. Nggak, sebentar. Kau kan barusan bernarasi. Iya, silakan. Saya tanggapi dulu narasimu, gitu loh. Oh, baik, baik. Silakan Bang. Poin pertama, memang ada dua cara, ya. Ada dua cara menghadapi teman-teman Kristen buat kami. Satu, apakah saya harus marah karena memang dia sedang melakukan sebuah tindakan memancing kemarahan, atau saya harus merasa tertawa untuk menghargai karena dia sedang melucu gitu. Jadi keduanya memang selalu ada hubungan. Jadi saya untuk lebih memilih hidup merasa fresh, bahagia, jadi saya memilih untuk selalu tertawa. Gitu, itu poin pertama. Kedua, poin kedua berkaitan dengan tadi kan baru beberapa bulan meneliti Al-Quran, kan gitu ya. Itu saran saya, Anda masih kurang lama karena belajar dari dulu. Edis itu sudah ngaku 13 tahun. Dan dia baru berani mengklaim saya meneliti Al-Quran itu di atas 7 tahun. Saya kenal dia pertama kali saya diskusi dengan dia sudah mengklaim dirinya saya sudah meneliti Al-Quran selama 8 tahun. Dan begitu saya uji ya sebagai orang yang mengaku pakar, akhirnya memang sangat luar biasa. Karena apa? Karena pelajaran Iqra 3 dia belum lulus gitu. Jadi luar biasa gabrulnya nih anak. Nah, kalau dia 8 tahun ternyata diuji Iqra-nya belum lulus, sementara Anda baru 3 bulan, ya saya harus menghargai orang yang ingin melucu tapi tidak lucu, jadi saya harus terus ketawa gitu loh. Nah gitu Bang Gabriel ya. Nah berikutnya begini, kalau sebenarnya narasimu tadi apa ya, Allah yang ditulis oleh sahabat Utsman bin Affan itu adalah Allah pagan Quraisy. Ini sebenarnya kalimat, mohon maaf, dalam tataran kata ya, susunan kata atau penempatan kata yang dipahami oleh umat Islam ini nggak masuk, mudah untuk dipahami itu nggak ada. Saya yakin di situ ada yang belum dipahami tapi berusaha untuk ngomong sesuatu gitu agar bahwa saya sudah bisa mengkritik umat Islam setelah saya teliti datanya selama 3 bulan. Nah itu pesan itu. Tapi ya lagi-lagi saya harus tertawa daripada saya marah. Pasti Anda juga lebih senang saya melihat tertawa daripada melihat saya marah, kan gitu. Kalau saya tertawa artinya saya menghargai orang yang sedang melucu. Gitu aja Bang. Oke, silakan Bang Alif, tanggapin Bang Alif. Kan barusan saya ngomong, kok saya suruh. Loh, tadi bukannya Bang Ardi yang barusan ngomong? Ini saya. Yang barusan ngomong siapa? Oh, yang barusan ngomong Kang Dito. Yang barusan ngomong Kang Dito. Kang Dito udah selesai belum? Bukannya Bang Ardi. Kalau udah selesai baru saya mau ngomong. Oh, gantian. alah. Ya udah Kang Dito Oke. lah, Kang Dito silakan. Kang Dito udah selesai, silakan. giliran saya ya. Giliran saya nanggapin ya.
Kang Dito udah selesai. Kalau Bang Ardi lagi pergi, barusan yang nanggepin itu Kang Dito. Oke, saya tanggepin dulu kalau gitu. Gimana? Begini Bre, saya kan pernah juga diskusi sama kamu Bro Gabriel. Iya. Ya kan, kalau secara ilmiah baik dari beberapa sejarawan menulis, ada mengeluarkan buku, kamu harus pahami buku itu sumbernya dari siapa. John of Damascus kah? Robert Moore kah? Kemudian Ignace siapa lagi itu orientalis, tapi nggak apa-apa kalau dibuat rujukan, kami pun juga baca itu gitu loh. Tapi poinnya umat Islam ya, membaca Al-Quran, memahami maknanya itu ada disediakan banyak tafsir untuk memahami ayat sucinya. Bukan berarti kemudian kita mentakwil, mencocok-cocokkan sendiri, itu nggak boleh Bre. Sehingga seluruh umat muslim di dunia akidahnya jelas, itu tidak ada berbenturan satu sama lain, itu poinnya. Jadi kemudian dari sini dipelajari, terus kemudian di ayat sana menemukan, dikomben, nggak kayak gitu Ferguson. Tapi tidak apa-apa, benar kata Ustaz Alif. Jadi memahaminya kurang lama lah. Edis butuh waktu 8 tahun ya tadi Ustaz ya. Ya itu buku si CP-nya itu kalau baru sekali baca belum pro nanti. Itu Christian Prince bahasa Inggris itu kan di translate ke bahasa Indonesia. Itu kan ada PDF-nya barusan. Nah, itu. Nah, betul. Kalau yang CP di Indonesia, aku cuma mau tampilin aja nih. Nih. Siapakah dia? Nih kan? Ini. Tapi aku nggak mau nuduh ya orang ini CP ya. Tuh ya, akun siapa, ini orangnya siapa. Udah cukup lah, biar nanti dikonfirmasi sama orangnya sendiri. Saya yakin buru-buru dia kabur nanti. Oke, boleh saya tanggapin Bang? Oke Bang Alip, sekarang saya Bang ya. Atau Bang Alip ada lagi yang mau disampaikan biar saya. Halo Bang Alip. Ya nggak apa-apa, silahkan. Oke, baik. Jadi gini ya Bang. Ya namanya kita diskusi lintas iman ini ya kita bebas ya bernarasi, tapi dengan catatan kita berdalil ya teman-teman ya. Jadi ketika kita mendalilkan sesuatu, menyatakan sesuatu, itu tentunya kita harus menghadirkan minimal 2 alat bukti supaya apa yang kita ucapkan itu bernilai namanya kandungannya, bernilai tingkat kepercayaannya bisa dinilai secara sahih lah kalau di dalam Islam ya. Kalau di dalam hukumnya dikatakan dapat dipercaya. Jadi makanya saya ketika mendalilkan sesuatu, menyebutkan sesuatu hal pendapat, saya bisa minimal menghadirkan 2 alat bukti yang sah dan meyakinkan ya. Jadi gini teman-teman, perlu dipahami bahwa untuk memahami sesuatu itu bukan berbicara mengenai waktu ya. Bukan berbicara mengenai waktu. Walaupun orang mempelajari sesuatu itu bertahun-tahun, tetapi kalau kita bisa mempelajarinya secara mendalam, saya rasa 2-3 bulan kita bisa paham. Ya, bukan berarti kita harus sampai 13 tahun, 14 tahun, enggak juga ya. Karena kenapa? Saya jujur ya, saya selama dari bulan 11 atau bulan 12 sampai dengan sekarang udah kurang lebih 6 bulan. Tiap hari saya baca Al-Quran hadis sirah nabawiyah itu 2-3 jam. Ya, 1 hari 30, 1 bulan 30 hari, berarti kalikan sebulan 180 hari, berarti 1 hari saya mempelajari itu 3 jam, berarti 100 berapa itu? 180 kali 3. Berarti sudah hampir 1200 jam saya mempelajari, membaca, menyelidiki dan mencari tahu.
Nah, kenapa saya bisa jadi berkesimpulan bahwa di Al-Quran ini ada dua versi Allah? Tentunya hal ini memang jadi bahan tertawaan oleh sebagian orang yang mengimani Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Esa. Itu wajar, itu manusiawi. Tetapi kalau kita keluar dari cangkang, keluar dari yang namanya ranah iman, yang saya sampaikan ini sebenarnya ada mengandung nilai-nilai kebenaran. Kenapa? Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang menyatakan bahwa Allahnya teman-teman Islam yang di Al-Quran ini menyanjung yang namanya kitab Yahudi, yaitu Taurat, kitab yang turun kepada Isa, yaitu Injil, dan seterusnya. Bahkan di dalam suatu surah dikatakan bahwa keturunan kenabian hanya kepada keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub. Bangsa yang paling baik adalah sebaik-baiknya bangsa adalah bangsa Israel. Nah, saya teliti lagi, siapakah Isa putra Maryam ini? Ya, saya nggak bilang identik sama ya, tetapi ada kemiripan. Isa putra Maryam ini di dalam Al-Quran ada kemiripan dengan sosok Yesus Kristus. Dan saya teliti lagi bahwa penciptaan Isa ini saya teliti bukan seperti penciptaan manusia. Bahkan di ayat Al-Quran ada dikatakan bahwa penciptaan Isa semisal, katanya. Pernah saya debat sama teman-teman Islam, ada 1-2 orang mereka. Saya katakan, kalau dikatakan penciptaan Isa misal, itu seperti identik atau contoh. Ya, tentunya kalau dikatakan misal atau misalkan perumpamaan, berarti dia bukan seperti itu atau seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya teliti abangku bahwa sosok Isa ini bukanlah sosok manusia yang seperti biasa ya. Walaupun dia dikatakan utusan di An-Nisa 171, dikatakan juga dia Rasul Allah, tetapi jangan lupa sifat-sifat Allah ada sama dia. Itu nggak bisa dipungkiri, Bang. Sifat-sifat Allah itu ada sama dia. Kemahakuasaan Allah ada di dalam diri Isa. Apa itu? Yang pertama, suci. Isa adalah satu-satunya nabi yang suci. Yang kedua, Isa ini terkemuka di dunia dan di akhirat. Allah raja di bumi, raja di akhirat. Bang Gabriel, nanti berapa menit Mengetahui lagi? ya sekitar ya kira-kira 2 menit lagi aja. 2 menit Ustaz. lagi ya. 2 menit aja. Nah, jadi itu ya. Jadi terkemuka di dunia di akhirat, mengetahui hari kiamat. Ya, saya teliti ulang-ulang, saya teliti yang mengetahui kiamat itu hanya Isa dan Allah. Dan yang paling dahsyatnya, menghakimi orang itu hanyalah Isa dan Allah. Dan satu lagi, akses penciptaan itu hanyalah milik Allah dan Isa. Walaupun hanya sekedar burung, Isa bisa menciptakan yang namanya burung dan bisa menciptakan nafas kehidupan, yaitu membangkitkan manusia dari kematian. Nah, itu. Nah, dan saya lihat di ayat 171 ternyata benar yang saya sampaikan ini. Bahwa di dalam Al-Hadid ayat 3 ternyata Allah itu zohir. Kalau maha batin saya nggak permasalahkan, karena Tuhan dimanapun pasti semua orang mengatakan Tuhan itu maha batin, maha menempati ruang dan waktu. Tetapi ketika di Al-Hadid ayat ketiga dikatakan zohir, saya teliti siapa sih zohirnya Allah ini. Nah, saya buka di Maryam 17 ada ayat dikatakan, maka kami mengutus roh kami. Ya, kami. Siapakah kami itu, Bang? Allah. Kami mengutus ruh kami. Ruh kami itu siapa? Ruh kami itu saya teliti di dalam bahasa Arab, itu namanya ruh Anna. Anna adalah saya, ruh adalah ruh. Jadi ketika, kalau gitu nanti abang ngomong saya ketawain ya. Oke. Jadi dikatakan ruh Anna, harusnya ya, ruh saya, ruh Allah. Tapi tiba-tiba jadi Jibril. Nah, maka yang menjelma menjadi manusia yang sempurna itu harusnya ruh Allah. Sesuai dengan An-Nisa 171. Udah 2 jam. Bahwa dikatakan, belum Bang, 1 menit lagi Bang. Ya, 1 menit lagi. Bukan. An-Nisa 171 juga dikatakan penciptaan Isa itu dari yang namanya firman Allah yang kekal dan dari roh Allah yang kekal. Saya sih Nah, paham. itu dia dasarnya Bang. Saya sih paham, kamu lagi belajar bernarasi, belajar ngomong, belajar ini. Tapi hargai juga yang nyimak, dia pegel nungguin kelamaan lu ngomong. Loh, abang tadi ngomong berapa lama saya?
panas ya. Udah lama Panas, banget Ustaz. tau. Udah silakan Ustaz. Udah saya udah silakan. Habis ini nanti saya dari 30 Usman bin detik Affan lagi. ya, saya narasikan dari Usman habis ini ya. Saya kasih 30 detik lagi untuk akhir kalimatnya, silakan. Oke, baik. Setelah ini nanti akan saya Lagi jelaskan belajar dari. narasi, lagi diajarin ya. Ya baik, setelah ini kan cuma 30 detik. Saya nggak sempat menjelaskan aulanya versi Utsman bin Affan. Karena berdasarkan surah Al-An'am 155 itu ada beberapa ayat yang saya akan buktikan itu adalah tulisan Utsman bin Affan. Kesan. Ya. Enggak, saya akan buktikan nanti. Habis Dikasih saya akan buktikan ini ya. Ini adalah karya Utsman bin Affan ini di ayat 155 Al-An'am. Itu aja mungkin Ustaz, silakan tambah. Ini saya ajarin kamu jurus-jurus bagaimana caranya nyerang apologet Islam atau teman-teman Muslim. Ustadz, sebelum masuk, tapi saya ucapkan terima kasih Bang Gabriel sudah menarasikan sesuatu yang bagi kami seperti badut gitu kan. Memang harus ditertawakan dari tadi. Ya saya menghargai kebadutan Bang Gabriel. Lanjut, silakan. Ya, iya kan. Sebelumnya saya di sini kasih bocoran-bocoran, kasih sedikit pelajaran bagaimana ilmu untuk menyerang apologet Islam atau debater Muslim gitu kan. Tadi kan Anda sudah menyampaikan beberapa narasi, menyimpulkan beberapa ayat. Nah, saya kasih satu senjata ya buat kamu agar kamu bisa menyerang debater Muslim. Ini senjatanya saya tampilkan dulu ya, bentar ya. Saya putar kamera dulu, ya. Salah. Gimana muter kameranya? Oh ini. Nah ini ada website namanya Isa dan Islam. Ada lagi nanti Isa dan Al-Quran, Isa dan Al-Fatihah. Nih, Isa dan Al-Quran juga ada. Terus ada lagi Isa dan Al-Fatihah, ya. Nah, ini datanya di sini. Ini seperti tadi yang kau narasikan, ya kan? Cuma gini, narasimu belum seprofesional pemilik website misionaris ini dari Kristen. Dia kan ngambil-ngambil ayat Al-Quran, menggal-menggal ke An-Nisa 171, Maryam ayat 17, terus ke surah Ali Imran, Bismillahirrahmanirrahim, inna masalah Isa indallah, dan seterusnya. Belum lagi ke Al-Baqarah, kemana ke Al-Fatihah. Nah, itu narasimu, tapi masih belum rapi Bang, masih belum pro gitu loh didengarnya. Nah, saya sarankan kamu sering baca-baca website yang dibuat oleh Kristen. Dia sudah banyak ngambil memenggal ayat-ayat Al-Quran, dan website ini tujuannya memang untuk menyerang apologet Islam gitu. Nah, kamu sudah belajar belum website ini? Satu lagi Ustaz. Lanjut. Satu lagi Fight Freedom namanya. Kalau Fight Freedom itu kan yang agak ekstrim. Termasuk juga narasi CP tadi kan dia punya bukunya CP Christian Prince itu kan. Tapi yang udah ditranslate ke bahasa Indonesia gitu kan. Itu kan senjata-senjata nyerang Islam, itu versi ekstrim mereka. Nggak ada narasi ada kemiripan dengan Yesus, nggak ada gitu. Nah, cuman narasi dia tadi ngambil-ngambil dari Al-Quran gitu kan dan sebagainya. Cuman narasinya masih agak kasar, masih kurang soft. Nah, saya saranin kalau mau belajar ke depannya kau sering-sering baca ini gitu. Ini website punya misionaris yang Isa dan Al-Fatihah. Nah, ini satu lagi. Nah, ini Isa dan Al-Fatihah, Isa dan Al-Quran, Isa dan Islam. Ini semua punya hotel. Nah, isinya sama kayak tadi contoh nih. Kan nih contoh, mukmin bertanya mengapa Isa dianggap Tuhan. Nah, nanti ngutip-ngutip ayat Al-Quran. Nah, gitu, Bro. Kalau ini udah profesional, mereka udah senior ini. Ini lebih paham, narasinya lebih soft, lebih halus. Jadi lebih penggiringan opininya itu lebih kena gitu loh. Nah, kalau kamu masih belum belajar dia, ini saya kasih ilmu, ini nama websitenya boleh kamu buka, dan ini semua punya oten, kamu pelajari gitu Bro. Ya? Udah? Singkat gitu aja. Ya. Oke, baik. Ya, mau yang ekstrim. Kang Dito ada. Ya, kalau mau yang ekstrim itu tadi Fight Freedom, atau langsung ambil rujukan John of Damascus.
Martin Luther juga ada tuh, gitu kan? Aduh, gini loh Gabriel. Justru melihat yang bernarasi ini Bro Gabriel, ya, banyak pemahaman yang sudah kita sampaikan, ya. Jadi memahami Al-Quran itu tidak dari terjemahan saja. Kalaupun yang dipermasalahkan terjemahan, ya monggo silakan. Jadi itu sih tambahanku. Udah itu aja. Aku buka komal dulu Ustaz Talib. Iya iya. Thank you ya Kang Dito ya. Oke. Siap. Baik, saya tanggapin ya Bang. Jadi gini Bang, saya tak perlu harus sama dengan sama Abang tadi semuanya. Saya tidak perlu harus sama dengan yang lain. Saya adalah saya, Abang adalah Abang, Kang Dito adalah Kang Dito, Bang Ardi adalah Bang Ardi. Ya. Kalau kita Bang, kalau kita berdiskusi, tidak perlu kita harus sama dengan orang. Ya, kalau nanti pun saya pakai itu, nanti ada juga nanti bahasa seperti ini. Oh, kau itu belajar dari sini ya. Oh, berarti kau plagiat ya. Saya nggak mau seperti itu. Ya, cukup saya baca yang namanya Al-Quran. Saya sungguh-sungguh saya teliti lagi huruf Arab. Saya nggak pernah baca Al-Quran Bang dengan bahasa Arab terjemahan ini Bang. Misalkan ini. Saya nggak pernah mau pakai ini. Kenapa? Saya buktikan sama Abang selama ini di dalam Al-Quran ini, terjemahan Indonesia ini, saya bisa buktikan bahwa Kementerian Agama ya menerjemahkan ayat Al-Quran ini tidak sesuai dengan huruf Arabnya. Bahkan kalau saya presentasikan bisa di atas 20% atau 25% ke atas. Bahkan yang diterjemahkan oleh Kementerian Agama itu bukanlah makna yang sebenarnya. Mantap Bang. Boleh sedikit ya? Iya. Ini Abang gini. sebentar dulu. Jangan Abang marah. Bang. Aku nggak marah loh. Abang saya tadi ngomong saya tenang aja. Kenapa abang saya ngomong gitu saya loh? Tenang, Kenapa sih? Saya santai. Ya Tadi udah juga sabar. Ya biarin saya ngomong dulu dong. Berapa Udah. menit? Nah kan kalau abang ngomong saya nggak ada nanya. Ya udah 2 menit aja. 2 menit. Oh, 2 menit. Oke, saya tungguin. Silakan. Baik ya, di dalam Al-Quran saya banyak sekali menemukan terjemahan yang dilakukan oleh Kementerian Agama ini berbahasa Indonesia ini tidak sesuai dengan huruf Arab yang sebenarnya. Bahkan berkebalikan. Contoh, nggak usah jauh-jauh. Di dalam surah Maryam ayat 71 ya, bahasa Arab yang namanya wariduha itu adalah memasuki neraka. Tetapi Al-Quran selalu menghibur dengan mengatakan wariduha itu adalah mendatangi ya, dan menghibur lagi diri di dalam Al-Quran yang terbaru melewati jembatan Sirot. Coba saya tanya dulu kawan-kawan ya, arti memasuki neraka dengan melewati jembatan Sirot itu kebalikan atau sinonim? Bang, Nggak usah jauh-jauh lah, itu aja dulu lah. Kita nggak perlu pakai buku Isa dan apa begini, Isa dan Islam begini, ngapain? Bener nggak usah jauh-jauh, Bang. Iya, sabar dong. Ini mau nanya. Coba lah Bang Alif ini kan, tadi abang ngomong, saya terima loh abang ngomong 2 menit, 3 menit. Saya ngomong santai kan. Abang barusan mau Santai, nanya. kan? Abang kan barusan mau nanya. Kenapa sih saya ngomong, abang masih belum semenit udah ngomong? Barusan bilang mau nanya. Ya makanya saya mau ngomong. Gimana sih Belum, Ya, mana saya lanjut. nanya Bang. Itu lanjut Santai cepetan, lah. setengah menit lagi. Setengah menit. Cepet ya. Nah itu dia ya teman-teman ya. Nanti akan saya buktikan kalau kita sudah punya cukup waktu ya. Nanti akan saya buktikan bahwa di dalam Al-Quran ini ada 2 versi Allah yang saya bilang tadi ya. Kenapa? Di dalam ayat di Al-Quran yang diciptakan oleh Utsman bin Affan, yang ditulis ulang oleh Utsman bin Affan, itu ada ayat yang berbunyi seperti ini bunyinya ya. Sebentar ya, biar saya bukakan sama kalian ya. Bentar ya, sabar lu ya. Waktu habis. Sebentar Bang, sabar Bang. Bunyinya kira-kira seperti ini teman-teman ya. Kalau sepertinya udah pernah saya bacakan itu.
kitab-kitab. Jadi kalau dikatakan penyusunan Al-Quran ini, kalau kita pakai kata kitab itu sesungguhnya bukan karya dari Zaid bin Sabit itu. Karena ketika Al-Quran pertama-tama ini sebenarnya ini kan adalah lembaran-lembaran. Lisan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad disampaikan lisan kepada Zaid bin Sabit berupa lembaran-lembaran, yaitu di kulit-kulit hewan, di atas batu, di tulang belulang dan seterusnya. Ya, harusnya itu berbunyi lembaran-lembaran, tetapi di situ dikatakan kitab katanya. Kitab itu seperti kita tahu adalah kumpulan dari lembaran-lembaran yang disusun dalam bentuk buku. Ini dia di surat An-Naml, surat Al-An'am ayat 155, lihat. Dan Al-Quran itu adalah kitab yang kami turunkan yang diberkati. Perhatikan kata kitab. Kitab inilah jejak namanya, kawan. Jejak yang ditinggalkan oleh si penulis. Dan kita tahu si penulis bukanlah orang yang pertama kali membuat Al-Quran. Maka ketika Al-Quran yang dianggap kitab suci ternyata dibuat oleh orang yang bukan original pertama kali menuliskannya, berarti Al-Quran sesungguhnya bukan lagi firman Allah. Ya, ini masih satu saya buktikan, nanti akan saya buktikan buku sejarahnya. Silakan, Bang. Enggak, itu lagi ngebuktiin apa di situ? Barusan lagi dibuktiin apa maksudnya? Gimana? Yang barusan lagi dibuktiin apa barusan? Oke, Abang buka coba Al-An'am ayat 155. Ya itu kan lagi kau tampilkan. Enggak, lagi buktiin apa? Oke, saya baca ya. Dan Al-Quran itu adalah kitab yang kami turunkan yang diberkati. Udah, perhatikan kata kitab. Kalau yang menulis ini adalah orang yang pertama kali mendengarkan lisannya Muhammad, apakah cocok menggunakan kata kitab? Paham nggak? Logika nggak saya bilang? Jangan ketawa dong, wadah. Bang, ini saya ajarin abang ya. Saya ajarin Ustadz jadinya ya. Lisannya dari Nabi Muhammad ya, disampaikan kepada Zaid bin Sabit. Ya Allah. Dan Zaid bin Sabit menuliskan di lembaran-lembaran kulit-kulit hewan, batu, pelepah korma, ya kan? Oke. Nah, enggak, tadi tetapi ketika minta ayat sedikit itu aja. menuliskan dengan catatan kitab, Bang. berarti orang ini yang nulis ini bukanlah Zaid bin Sabit, Bang. Pertama, nggak paham juga abang, aduh susah ya. ya baik. Pertama, di situ nggak ada tentang Al-Quran itu ditulis suruh menulis dan lain sebagainya, itu nggak ada. Kedua, ini saya kasih tahu, daripada ke surah Al-An'am 155 kejauhan, saya kasih tahu kamu nyerangnya di surah Al-Baqarah aja ayat 2, itu kejauhan ya. Itu kejauhan itu. Dan ngapain jauh-jauh? Nih, saya kasih tahu ada di surah Al-Baqarah ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi. Nah, di situ ada juga kata kitab gitu kan. Al-kitab la raiba fi. Itu kejauhan, ngapain ke Al-An'am? Kamu belajarnya loncat-loncat kali ya? Nah, enggak, tadi kan saya cuma mendengar, itu saya kasih tahu. Ini kamu saya kasih ilmu. Ini kamu saya kasih ilmu lagi, saya kasih tambahan amunisi. Nah, enggak. Oke, berikutnya gini. Tadi kan kau mengatakan, menyimpulkan, menarasikan bahwa tafsiran Kemenak, terjemahan Kemenak dan sebagainya itu ngarang dan lain sebagainya. Kau kan sudah bisa mengoreksi Al-Quran. Nah, saya sangat salut kepada Anda yang tadi sampai mengatakan setiap hari baca Al-Quran, baca hadis, baca sirah dan sebagainya. Itu apresiasi buat saya untuk teman-teman Kristen yang mau belajar Al-Quran. Nah, ini saya mau coba nulis di sini. Saya mau coba nulis. Contoh tulisannya begini. Nih kan, ini tulisannya ya. Gini. Nah, terus Bang, tunggu dulu Bang, kita pakai waktu aja Bang, biar berimbang Bang. Nah, Bang, kan, Bang gini, enggak gini dulu. Enggak berimbang gitu loh. Dengerin dulu. Iya Kan tadi paham kan, Bang, paham. Tadi kan kau sudah mengoreksi ulama kami. Sebentar dulu abangku. Kita Bang, sebentar Bang, biar tertib kita Bang. Coba kita pakai waktu aja Bang.
Jadi nanti biar saya ngomong nggak abang potong gitu loh. Jadi jangan seakan-akan saya jadi muridmu bang. Loh, Iya, jadi saya merasa gini, kayak jadi ada yang dulu ada murid gitu. Kita pakai waktu aja, pakai waktu. Coba konfirmasi bang. ini nggak ada murid-muridan. Saya juga nggak mau kau muridku. Ya makanya, Muridku. abang Nggak. pakai waktu dong. Loh, kenapa tiba-tiba Telepon jadi? dulu. Kenapa tiba-tiba jadi? Enggak, tadi saya baru ngomong, abang kan udah bilang lama banget kalian kudu begini. Saya barusan ngomong loh padahal. Ini saya barusan Coba pakai ngomong. waktu. Ini saya barusan ngomong. Iya, kalau nggak gini kita pakai waktu aja lah. Saya pakai timer kalau abang nggak mau Oke. pakai live match. Ya udah pakai timer. habis ini ya. Ah, Enggak, saya itu oke cuma lah, mau saya tadi apresiasi sama Anda yang mau belajar Al-Qur'an, belajar hadis, belajar sirah dan sebagainya sehingga Anda dalam 3 bulan ini sudah mampu mengoreksi para ulama kami. Nah, untuk itu saya minta penjelasan seperti ini. Pertama ini bacaannya apa gitu kan. Ini saya kasih harokatnya biar gampang nih ya. Ini kayak gini contoh. Terus aduh, bentar ya. Nah, ini nanti apa kandungannya apa alamat kalimat ini. Nih. Nah, Mampus. Nah, gini aja nih. Mampus. Salah ini. Nih. Nah, ini bacaannya apa? Ini. Coba ini gimana ini? Levelnya udah mengoreksi Kemenag kan? Hebat kan? Apalagi bilang setiap hari baca Al-Quran, baca hadis dan lain sebagainya. Loh, kok jadi ke situ? Yang ditanya itu loh disuruh baca, woi. Udah ngomong aja ngomong bang. Iya, baca dulu, baca dulu. Nah ini. Baca dulu itu Inilah apa kalau nggak bacanya? pakai waktu kawan. Inilah. Udah lah, nggak usah kayak anak Inilah kecil. cara Baca diskusi aja. yang mulai nggak tertib. Baca Inilah kayak aja gini. ya, baca. Ketika saya ngomong masih 1 Ya. menit dipotong-potong. Udah selesai, lama kali ngomongnya. Tetapi ketika mereka ngomong maunya seperti dibuatnya kita jadi anak muridnya coba. Bisa mengkoreksi tapi nggak bisa baca. Gimana? Ustaz Talib ini aja. Bang, biar abang tahu ya bang. Ini Baca. udah ada sekarang Iya, udah baca zaman dulu. canggih, bang. Nggak seperti zaman Muhammad lagi. Mohon maaf ya bangku ya. Nggak seperti Baca zaman Muhammad dulu. lagi, Bang. Sekarang Disuruh udah canggih, baca Bang. juga. Udah ada huruf-huruf yang bisa diterjemahkan Iya, baca seperti ini, dulu. Bang. Baca dulu. Ini ngapain lagi? Iya, baca. Ini tahu nggak ini apa? Jadi gimana Tahu ini nggak ini apa? kesimpulan? Baca dulu. Ini ngapain lagi abangku kayak gitu ngomong-ngomong? Ya kayak baca gitu, dulu itu Bang. yang di atas, yang ditulis Ustaz Talib. Yang ditulis Ustaz Talib, Zaman baca dulu. sekarang ini abangku bukan seperti dulu lagi. Bisa jadi kau membuat seperti grafik itu, habis itu kau ketawa-ketawain orang. Kan bisa. Enggak, yang jadi masalah gini, Bro. Kalau sekarang nggak Bro, bisa lagi, Bro Bang. Gabrul, Sekarang udah ada aplikasi Bro Gabrul, Quran.com Bro Gabrul, yang bisa Gabrul, memotong-motong dengerin. ayat. Yang jadi Yang bisa masalah itu membuat adalah kamu ayat mengkoreksi per ayat ulama itu kami apa artinya? dengan terjemahan, Ayat sementara berapa ulama misalnya? kami Ini Ali Quran 45. itu apa namanya mentransliterasi Al-Quran dan menerjemahkan Al-Quran dan juga mentafsirkan Al-Quran itu menggunakan bahasa Arab asli. Lah kau terjemahan kau koreksi ulama kami dasar. Saya harus mengikuti tulisanmu itu. Ngapain? Inilah teman-teman cara diskusi yang udah mulai nggak kondusif. Lihat Makanya saya males ngomong kalau sendiri nggak kita pakai di waktu mute kayak Ustaz di gini. sana Ustaz. Jadi kita di mute Inilah nggak kalau nggak pakai apa-apa. waktu. Coba Nggak teratur gitu. Iya, jadi kita di mute Ustaz. Jadi dia nggak bisa baca ceritanya Ustaz, tapi Jangan bisanya gitu cuma lah, Bang. koreksi Kita Ustaz. diskusi itu ya tertib lah. Ya. Gabrul. Dan Gabrul, tolong saya gini, tanya dulu, Gabrul. kalau Gabrul, kita saya tanya menanyakan dulu. sesuatu abang. Sebentar, saya tanya Coba dulu. dulu buang jauh-jauh Iya, Gabrul, dengerin bahasa dulu, Gabrul. yang Enggak usah. Bisa nggak? Enggak, kita di mute Ustaz, kita di Bisa nggak buang mute. jauh-jauh Kita di mute Ustaz. bahasa-bahasa yang seakan-akan Kita di mute. abang Oh, gitu ya? itu Jadi mau nggak denger dia. mengkerdilkan orang.
Nggak boleh kayak Dia gitu, disuruh Bang, ya. baca, giliran Walaupun disuruh abang baca itu di mute orangnya kan di dalam kucluk. Islam sudah Ini namanya tutorial diakui memalukan Islam diri contohnya sendiri, dulu, ya. dasar kucluk. Nggak perlu kamu tunjuk-tunjukkan. Ingat ilmu padi, Bang. Lihat ngomong Ya. sendiri dia. Ilmu Lihat. Oke. padi. Nah, lihat ngomong sendiri Bunyinya kan seperti apa? gabrul. Semakin Jangan terlalu serius berisi, Ustaz Alif. semakin tunduk Ini bukan padi. bukan tandingan antum. Semakin padi Dia- tidak berisi, Nah, semakin itu dia panik tidak Dia bunyi ngomong terus. sendiri Ustaz. Maka Iya, saya kita di tadi mute. sengaja saya diam. Kita di Bukan saya mute. nggak bisa ngomong. Kan? Bisa aja saya ngomong. kan? Ya udah kita mute aja Ustaz dia. Dia kita mute aja Ustaz. Udah Kita itu. mute aja. Udah Kita itu. mute aja Ustaz. Ah udah saya mute, mampus. Enggak loh. Udah, dia Iya mute. benar ya. Nah, mampus. Dia Nggak disilang kedengeran, mic-nya. Enggak ada suara dia, enggak ada. Iya, disilang mic-nya. Kita silang aja karena iya, kita bener. disilang juga di sana. Oh ya udah bener-bener kalau gitu. Ini Ah, kita mampus. kita bicara ya. Tadi gini ke Nayardi, dia Iya, itu iya. bernarasi. Oh dia itu kan lagi belajar jadi ngikutin seniornya kan. Tapi tadi narasinya berarti mengoreksi terjemahan Departemen Agama. Hebat kali sudah bisa berani mengoreksi kan. Departemen Agama Iya. Kemenag dikoreksi. Setiap hari baca Al-Qur'an, setiap hari baca hadis. Levelnya sudah berani mengoreksi. Lah, minta dibacain ini aja kok nggak bisa. Cuma baca ini doang loh. Apalagi suruh Iya, nulisnya. Yang jadi heran gini loh, Sat. Yang jadi heran gini loh. Kalaupun Al-Qur'an ini memang dari awal itu sudah salah, harusnya orang-orang kafir Quraisy duluan lah yang menyalahkan itu Al-Qur'an. Betul nggak, Ustaz? Betul. Harusnya orang kafir Quraisy dulu. Kok malah si cecungu ini dasar kucluk? Betul. Aduh, sampai kiamat saya mute kau. Sampai kiamat saya mute dah, Sama. mampus ya ngomong Saya sendiri. saya juga nggak dengar. Kita aja ngobrol. Iya, kita ngobrol aja Ustaz. Dia Di bawah terserah ada- mau ngomong apa. Di bawah yang nyimak ada yang dengar suara dia nggak? Nggak ada. Kalau di tempat kita mute, dia nggak dengar suara kita. Oh, Mereka alhamdulillah. teman-teman kita nggak dengar. Ya udah Sat. aman sip bagus. Nah itu kan Kita lucu. ngobrol aja berdua. Nah, itu tadi gayanya 3 bulan sudah berani mengoreksi. Astaga. saya sih ingat tempo hari dia dengan bangganya itu kan ngoreksi tanda panah. Jadi di bawah happy aja. Al-Quran berubah Ustaz. Katanya kaligrafinya berubah, dasar tolol. Dasar kucluk. Tadi dia narasi ke surah An-Nisa ayat 171 di mana di sini tuh yang ayat Al-Qur'an wa kalimatuhu alqaha ila Maryam itu kan. Dan kalimat dari Allah yang Allah lemparkan kepada Sayyidah Maryam. Itu dia ambil terus ke surah Maryam. Lah, saya bilang kok narasinya ya karena dia masih kurang halus tadi, kurang bagus. Saya ajarin aja dia. Nih ada yang soft, yang sudah profesional. Suruh baca tuh websitenya sekalian. Kan ngajarin, kurang baik kamu tuh baca ini. Udah diajarin juga, masih aja kurang nggak profesional. Terus surah Maryam ayat 71 kata waroda wariduha itu coba dalam bahasa Arab itu kan lafdul mustarok, banyak makna. Coba kita ajarin contoh ya. Saya buka aja nih misal ini nggak apa-apa, dia pasti nggak dengar nggak apa-apa, tapi Nggak apa-apa nggak Ustaz. Santai aja Ustaz. Anggap aja orang gila. anggap aja orang gila. Ini kita buka ya. Surah 19 ayat 71. Ini kan pelajarannya sebenarnya sangat sederhana. Nah, ini kan tapi kalau di gini susah ya. Saya putar balik aja ya. Iya, putar-putar balik Putar aja. balik Ustaz. aja. Iya, putar balik. Ini sengaja saya lampu matikan lagi gelap-gelapan. Nggak apa-apa, Gini. Ustaz. Nah, ini ya. Ini saya ajarin dia juga nih biar nyerangnya itu nggak kelihatan lagi belajar nyerang gitu loh. Nah, contoh kan dia ngoreksi kata wariduha di sini kan. Nah, kita Iya. klik aja nih, klik di sini. Nah, ini kan, ini kata ini, perkata ini dari wariduha. Nah, klik aja. Nah, apa akar katanya? Waroda. Di sini apa? Di Iya. sini domir mutasil, isim fa'il. Berarti orang itu yang akan mendatangi. Lalu maknanya apa terjemah? Ternyata banyak di dalam ayat Al-Qur'an. Sesuai Iya. dengan konteksnya.
Ini tempat datang, al-wirdu, tempat datang. Fa'auradahum, lalu dia mendatangkan mereka gitu. Seperti itu. Nah, ini kok dia memaksakan memasuki. Oh, kataku kenapa? Sempit kali cara ngoreksinya. Masih kurang apa ya? Kurang belum tapi orang lagi belajar mungkin ya. Kita hargai orang lagi belajar, bukan hargai dia menghujatnya, bukan. Menghargai orang yang belajar. Ya. Tapi Sat, gini loh Sat, cara dia berpolemik itu kurang profesional Sat. Oh, kurang iya. berprofesional. Caranya berpolemik itu, mohon maaf ya teman-teman ya, masih gini gitu loh. Caranya dia berpolemik itu masih gini. kurang kayak gini loh. Misal Kiamat mau berpolemik gitu kan, tapi Kiamat tuh nggak pernah berani berpolemik dengan original text, nggak pernah, karena dia tahu dia nggak bisa. Sadar diri. Sadar diri. Yang ini enggak gitu loh. Kalau Kiamat kan tafsir ulama dibawakan dari tafsir Al-Qurtubi, tafsir mana gitu kan, itu dipolemikan sama Kiamat, karena Kiamat tahu kalau sampai mempolemikkan Al-Quran pasti ditanya original text, dan dia nggak bisa. Ini si kambing si satu ini dasar. Si kambing satu ini, aduh kacau, aneh gitu loh. Kadang saya nggak paham Ustadz. Saya sendiri Ustadz, misal baru belajar soal original text, misal bahasa Yunani, nggak semena-mena aku baru belajar terus kemudian sok-sokan menghadapi orang yang memang bisa gitu kan. Tapi yang jadi masalah, orang-orang Kristen jarang ada yang bisa. Itu sama juga HRD kan. Saya dulu tuh belajar bahasa Ibrani itu kan berbulan-bulan loh ya. Iya. Ketika kita masih belajar ejaan, kita nggak berani langsung masuk Betul. koreksi, enggak, karena sadar diri dulu juga, sadar diri juga gitu bahwa kita harus mumpuni juga ketika ingin tampil, ya harus sanggup baca. Walaupun sebenarnya lawan diskusinya jangankan bisa baca, tahu hurufnya aja enggak gitu loh. Gitu. Ya tapi jangan terlalu dipaksakan. Lah ini belajar kagak. Cuman bahasa Indonesia doang, dia ngoreksi bahasa Indonesia. Lah kalau mau ngoreksi bahasa Indonesia ya jangan. Kalau ngoreksi bahasa Indonesia ya jangan bilang ngoreksi Al-Qur'an, bilang aja saya mau ngoreksi terjemahan Al-Qur'an. Nah, itu kapasitasnya berarti dari penerjemah, bukan dari Al-Qur'an gitu loh. Tapi juga itu berat Ustadz, kalau dia mau mengkoreksi terjemahan, emang dia siapa? Hurufnya aja nggak ngerti, dia nggak ngerti, emang dia siapa? Dasar orang kucuk. Kadang makanya dari awal itu aku dengar narasi dia kan Ustadz, aku bilang terima kasih atas kegabrulan dan kelucuan yang Anda sampaikan. Karena saya yakin Ustadz, di belakang itu pasti gabrulnya minta ampun Ustadz. Pasti gabrulnya minta ampun gitu loh. Mau menyaingi apa debaters Kristen yang mungkin ARD, bisa bentar. ya Ustadz. Ini yang tadi nanya aplikasi apa di typing, enggak, ini aplikasi Al-Qur'an. Aduh. Ini Tafsir itu bukan, itu tafsir Ibnu Katsir itu Ustadz. iya, enggak, itu di bawah nanya tadi pakai aplikasi apa yang saya Enggak kelihatan tampilkan. Ustadz, kurang ke atas Ustadz. Yang mana? Enggak, kurang ke atas lagi Ustadz. Aduh, duh. Itu aplikasi Ibnu Katsir. Aduh, ini Bukan itu, Tat. bentar, ininya di layarnya kenapa sih jadi ada tampilan ini? Aduh, pilih 2 objek yang bentuknya sama. Apa lagi nih? Ngalangin saya, weh. Bentar. Apa ini permintaan konfirmasi? Pilih 2 objek yang bentuknya sama. Kalau enggak dalam 4 menit mau ditutup labnya. Ya, klik. Nggak ada yang sama masalahnya, oi. Ih, bener-bener deh. Lu jangan kayak Oten, oi. 2 objek. Aduh, ya Allah, kayak mana ini? Pilih 2 objek yang bentuknya sama, objeknya nggak ada yang sama. Bingung kan saya? Nih ya. Coba Ustaz. Saya foto ini. Mana nggak bisa konfirmasi lagi? Aduh. Di close dulu aja, Ustaz. Di close dulu, Ustaz. Di close dibuka lagi, Ustaz. Di close dulu aja, di close dulu. Udah di close, nongol terus. Masa nongol terus, Ustaz? Di close dong.
ini kayak gini nih. Iya, udah dikasih. Pilih 2 objek. Contoh saya fotoin kayak gini nih. Konfirmasi nggak bisa, biasanya cuma silang doang. Ya udah disilang aja. Nggak beres ini. Kamu telah terdeteksi adanya ketidakaktifan. Oh, kok nggak aktif? Nggak beres. Dia dapatnya dari WA loh, saat coba lihat. Itu dia buka dari WA. Dia dapatnya dari WA. Saya nggak bisa ngeliat layar. Layarnya ketutup. Oh iya ya. Loh, layar apa Ustaz? Ya layar depannya ini kayak yang saya foto kelihatan nggak? Apa? Coba. Ada yang kelihatan nggak? Waduh, oh, digeser Ustaz, digeser itu Ustaz. Geser kemana? Nggak ada pilihan gesernya. Coba konfirmasi Ustaz. Nggak bisa, dia belum merah, dia belum aktif. Konfirmasi nggak bisa. Apa coba maunya ini? Ganggu amat sih. Anu Ustaz, itu kayaknya apa namanya ya? Verifikasi gitu loh Ustaz. Kalau biasanya verifikasi tinggal gini doang kan? Iya, biasanya cuman puzzle digeser. Ini mah apa sih? Harus Waduh. on cam, kan dari tadi saya on cam terus. Nggak beres ini. Ya udah di close aja Ustaz, nggak apa-apa Ustaz. Tutup dulu aja lah ya. Iya, Ininya dulu paling yang ramaiannya dulu kita coba. Aduh, nggak bisa ngeklik yang lain, woy. Kampret. Nggak bisa ngeklik yang lain. Astagfirullahaladzim. Oh iya Ustaz. X sama X nggak bisa digeser. Aneh ini. Iya. Pujol. Ya udah di close aja nggak apa-apa Ustaz. Close aja. Aku juga mau. Oh ini Bentar. Bisa? Pilih 2 objek yang bentuknya sama. Nggak ada yang sama. Di mana sih? aur aja Ustaz. 2 huruf sama Ustaz. Huruf aja. Mungkin hurufnya apa gitu, atau warnanya yang sama Ustaz, atau hurufnya gitu. Atau bentuknya yang sama, maksudnya bentuk sama-sama huruf atau gimana Ustaz? Astagfirullahaladzim. Ganggu bener. Wah, ini 4 menit langsung ke restart ini Ustaz Alif ini. Astagfirullahaladzim. Puzzle tidak merespon. Puzzle terpecahkan tapi tidak diterima. Puzzle tidak dimuat sepenuhnya. Oh, ini aja kali ini. Yang pagar 3 di bawah tekan terus buang ke atas. Oh, buang ke atas Ustaz. Yang pagar 3 di bawah tekan terus ditahan mungkin ya, terus buang ke atas gitu mungkin ya. Nggak ada. Mana pagar 3? Aduh, apa sih ini? Kesel banget. Terlalu sering minta teka-teki lainnya. Astagfirullahaladzim. Ntar saya close dulu aja ya. Kasihan dia, biar dia ngoceh sendiri. Close dulu Oke aja teman-teman. Iya, close dulu aja. Ya udah teman-teman, terima kasih udah nyimak live kami, dan mohon maaf kali ini badut kita tidak bekerja dengan baik. Oke, kita akhiri dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita close Ustaz. Waalaikumsalam.